Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang sama-sama kita hormati para ustadz, para kesepuhan, dan para tokoh masyarakat yang hadir pada pengajian rutin malam ini. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada Bapak RT, Ketua Majelis Ta'lim, dan bapak-bapak semua yang hadir, mudah-mudahan semuanya pun mendapatkan kemuliaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada untayan kata yang indah dan bermakna, tiada sanjungan yang dapat melukiskan kemuliaan selain memanjatkan puja kepada Allah Jat yang Maha Kuasa, beserta puji kepada Allah Jat yang Maha Suci yang telah menganugerahkan beraneka ragam kenikmatan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat sehat dan panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama di malam yang penuh dengan kemuliaan ini dalam rangka yasinan dan juga pengajian. Insya Allah duduknya kita pada malam ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah dan akan menjadi jembatan kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana pada suatu hari nanti kita punya mulut itu akan dikunci, akan dikembok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa berbicara. Lalu apa yang berbicara pada saat itu? Wa tukallimuna aydihim, nanti tangan kita akan berbicara. Apa yang akan menjadi saksi? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, nanti kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi berangkatnya bapak-bapak semuanya dari rumah ke tempat ini itu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Dan siapa di antara kita yang paling jauh rumahnya, maka itu yang paling besar pahalanya. Berarti yang rumahnya di samping sana muter ke Permai dulu, muter ke Asem dulu, nanti baru ke sini. Itu pahalanya lebih besar. Tapi jangan keceruas, nanti takut datang ke sini sudah beresan. Luar biasa. Salawat dan salam sejahtera semoga tercurah limpahkan atas baginda yang mulia, Nabi yang terakhir, suri tauladan kita semuanya, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sekalian sebagai umatnya yang mudah-mudahan kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, saya bersyukur tiada tepi kepada Allah. Tidak saya duga-duga malam ini bisa silaturahim kembali, yang mana
Istri saya tadi sempat kaget karena tadi pagi saya bilang, Bunda, malam ini ayah libur semalam, khusus malam Jumat. Istri sudah bahagia, Pak. Sudah pakai hand body lotion, sudah pakai lipstick gitu ya. Nah, pas tadi kira-kira mau maghrib, saya bilang, Bunda, nggak jadi malam Jumatannya. Kenapa? Ayah di Bil Pakam Sidin, kebetulan ada udur yang ngisi biasanya, jadi ayah harus berangkat pengajian. Kata istri saya, takbir katanya. Alhamdulillah. Jadi tanpa disangka-sangka saya bisa silaturahim, dan subhanallah diberi bakso, kopi dan lain sebagainya. Pokoknya betah deh ya. Insya Allah. Amin. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ketika kita bersama-sama mengikuti pengajian, banyak pembelajaran hikmah yang ada di dalamnya, Bapak. Yang pertama, yang jelas esensinya bahwa kegiatan pengajian itu di dalamnya ada ibadah. Cuma saya belum tahu nih, Bapak-bapak tahu nggak sebenarnya interpretasi ibadah itu apa? Jangan-jangan kita sering mendengar kata ibadah, tapi kita tidak tahu esensinya. Kira-kira yang sebelah kanan saya ini, tahu nggak apa itu definisi ibadah, Pak? Kalau ditanya diam saja ya. Kalau sebelah kiri senyum-senyumnya meyakinkan ya, meyakinkan samanya. Jadi secara garis besar, Bapak, ibadah itu adalah segala sesuatu yang baik bagi diri kita, baik bagi orang lain, apabila kita kerjakan Allah ridho, baik dari ucapan maupun perbuatan, maka itulah ibadah. Saya ulangi, segala sesuatu yang baik bagi diri kita, baik bagi orang lain, apabila kita kerjakan Allah ridho, baik ucapan maupun perbuatan, itulah ibadah. Ada yang bisa mengulangi? Lewat ya. Jadi segala sesuatu yang baik bagi kita. Saya tanya, kira-kira pengajian baik nggak bagi kita? Baik, Pak. Dengan beraneka ragam kesibukan kita, maka sentuhan agama itu penting. Kalau kita melihat begitu glamornya kehidupan dunia, seakan-akan mengedukasi kepada kita akan hidup selamanya. Dan ternyata dunia itu tidak ada puas-puasnya. Betul nggak, Pak? Sudah punya rumah satu pengen dua, sudah dua pengen tiga, gaji dulu pengen 5 juta, setelah 5 juta pengen 6 juta, setelah 6 juta pengen 10 juta. Istri juga sama, ketika sudah satu pengen, nah, jujur berarti ya, setelah dua pengen, dan seterusnya. Itulah memang dunia. Maka yang bisa memanajerial diri kita itu adalah nilai-nilai agama, dan itu bisa kita dapatkan di pengajian. Pohon, tanaman kalau nggak disiram itu layu, Pak. Begitupun hati kita. Hati ini yang lembek sesungguhnya nanti bisa akan keras dan mati. Kalau hati kita sudah mati, repot, Pak. Jadi salah satu kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah atau belum diijabah oleh Allah, karena bermasalah dengan hati, dan hati kita itu mati. Orang yang bermasalah dengan hati, indikatornya mudah. Pertama, dia tertutup untuk menerima nasihat dari orang lain. Dia merasa bahwa dirinya benar, dia merasa bahwa dirinya berilmu. Seperti contoh orang yang tidak mau ke pengajian, itu seolah mengklaim bahwa dirinya sudah pintar. Betul nggak? Sementara kalau dia mengklaim dirinya bisa, dirinya pintar, tiba-tiba dia ibadah sholat, ada yang salah dari sholatnya, maka mutlak Bapak tidak akan diterima sholatnya. Kenapa? Dia tidak belajar.
Tapi selama kita masih belajar, selama kita duduk di majelis taklim, duduk dengan ulama, duduk dengan ustadz, kita belajar menuntut ilmu, kalaupun ada kekurangan dari ibadah kita, maka insya Allah akan tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Amin. Karena kita masih dalam kondisi belajar. Insya Allah. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Dalam hal wudhu saja. Kira-kira wudhu kita sudah benar apa belum? Belum tentu. Jawab. Sudah benar apa belum? Belum Insya Allah. Insya Allah. Kenapa? Karena masih banyak yang wudhu. Contoh misal, saya bukan peci yang masih wudhu, ini keran, masih banyak yang ketika airnya lagi nih. Ayo jawab. Ada nggak yang begitu? Jawab, Pak. Ada nggak? Mana orangnya, mana? Itu kan seperti cuci muka, ya enggak? Gitu, gitu. Terus misal ngebasuh tangan, ya. Ngebasuh tangan, harusnya kan dari mana? Dari tangan ke sikut. Coba saya tanya, kalau dari tangan ke sikut, ini keran nih. Nah, ini keran. Nah, kira-kira begini apa begini? Begini. Saya jawab. Begini apa begini? Bukan berarti begini tidak sah, bukan ya? Tetapi lebih baiknya. Kira-kira kalau dari tangan ke sikut, begini apa begini? Begini. Prakteknya masih banyak nggak yang wudunya kerasa? Masih banyak nggak? Masih. Ternyata kan banyak yang harus kita perbaiki. Contoh terakhir, misal cuci kaki di keran, Pak. Makanya punten ya. Saya di RW 09 itu kalau bab wudhu praktek dengan wudhunya, bab sholat praktek dengan sholatnya, biar lengkap. Nah, itu kajiannya setiap bulan sekali. Nah, banyak, Pak yang wudhu ini keras, jalan. Gini, Pak. Jawab, ada nggak kira-kira? Banyak. Kira-kira yang hadir ada nggak yang gitu? Ada. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Kira-kira kalau Bapak begini rata nggak, Pak? Enggak ya. Kalau misal yang harus tersentuh sini sama air nggak kena, kira-kira sah nggak wudhunya? Kalau nggak sah wudhunya, sholatnya sah nggak? Kan bermasalah. Kan harusnya begini, Pak, di sela-sela. Jadi apa namanya? Banyak sekali sesungguhnya kelemahan kita yang masih harus kita perbaiki, maka akan diketemukannya di mana? Di ngaji. Maka saya yakin orang yang rajin ngaji, Pak, wudhunya akan lebih lama dibandingkan orang yang tidak suka ngaji. Bahkan mungkin saya dengan si AA ini, kalau sholat saya yakin duluan si AA deh. Betul nggak? Kenapa? Langganan kan? Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Pak Teddy gitu nggak, Pak? Ini sahabat saya, Pak. Jadi kita dulu pernah satu tim poli. Jadi kalaupun Ustadz, kalau Bapak lihat semes saya pasti kaget. Diundang ya, boleh, Pak. Dulu mantan spiker, Pak, ya, gitu. Dan mantan reporter poli, Pak. Gitu. Alhamdulillah panjang umur Pak Teddy ya. Mudah-mudahan Pak Teddy panjang umur sampai 200 tahun. Yang lain pada mati, Pak Teddy sendirian aja. Gitu. Jadi mungkin kena kuliah, boleh nggak? Boleh, betul nggak? Boleh. Tetapi kan dalam hidup ini harus ada peningkatan. Kalau tidak ada peningkatan, kita dikejar-kejar dengan waktu, Pak. Semakin bertambah usia kita, semakin berkurang kontrak kita hidup di dunia. Apa kata Allah? Walikulli umatin ajalun. Setiap kita tuh, Pak, punya ajal, punya batas waktu kontrak hidup di alam dunia. Faida jaa ajaluhum, ketika ajal itu tiba, layastakhiruna sa'ata wa layastakdimun. Tidak bisa, ya Allah jangan dulu dimatikan saya, ya Allah. Kenapa? Rumah saya masih baru, istri saya masih cantik, bahan nolnerkom kayak baskom, diempok-empok sambil ngodako. Kalau saya mati, istri saya kawin lagi, rumah diisi sama suami barunya, mobil dinaikin sama suami barunya. Jangan dulu ya Allah. Kalau sudah tiba waktunya, mati nggak, Pak? Mati. Preman
mati. Pejabat mati. Ustaz jangan dulu Pak. Betul nggak? Untung Pak Kamsidin, mati itu rahasia Allah. Termasuk 3 misterius problem. 3 misterius problem, salah satunya adalah kematian. Saya yakin orang Puri jamaah di sini kalau tahu matinya kapan, seminggu sebelum mati, itikaf terus di masjid Pak. Kenapa rajin Pak? Mau mati seminggu lagi. Cuma sayangnya rahasia Allah. Dan bisa jadi saat kematian itu tiba bergantung kepada amal kebiasaan kita. Kalau Bapak rutin sering hadir di pengajian, bisa jadi matinya juga pas di tempat pengajian. Mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Sekarang. Kalau Bapak meninggal di tempat pengajian Pak, insya Allah husnul surga Pak. Amin. Alam kubur itu akan dipersiapkan kenikmatan bagi kita. Mau nggak? Insya Allah. Pak Teddy mau? Sekarang? Oh, nanti saja ya, begitu. Itu kan rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Yang muda mati, yang tua mati. Cuma kadangkala Pak, sekarang itu banyak yang meninggal itu di bawah 40 tahun Pak. Yang di bawah 40 tahun awas hati-hati. Yang sudah lewat 40 tahun aman nih. Pak Kesupuan sudah berapa tahun? Aman berarti ya, gitu. Cuma badannya aja yang gendut ya. Kalau badan gendut tuh jangan gendut Pak, cepet mati Pak. Am Sidin juga gendut tuh, cepet mati tuh. Kata yang kurus, alhamdulillah saya kurus, apalagi yang kurus. Jadi kita berjibaku nih Pak, berjibaku. Dan mohon maaf lahir dan batin, kalau misal saya tanya, bapak-bapak semuanya sudah siap nggak menghadapi kematian Pak? Insya Allah. Insya Allah. Hebat ya insya Allah ya. Berarti sudah hebat ya. Tapi rata-rata belum. Ketika di Masjid Al-Muhajirin, tiba-tiba ada pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pada saat kita mendengar informasi itu ada rasa takut Pak. Betul nggak? Ada rasa khawatir. Ya Allah, yang meninggal sekarang itu tetangga saya, yang meninggal sekarang saudara saya, yang meninggal sekarang satu perumahan dengan saya. Tidak menutup kemungkinan ya Rob, minggu depan, bulan depan, tahun depan kematian itu akan datang kepada saya. Muncul pertanyaan pada diri kita, sudahkah kita siap mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah? Itu pertanyaan yang besar. Dan mohon maaf Pak, itu kuburan yang nanti akan tempat kita Pak, itu tiap hari manggil-manggil kita Pak. Ayo, namanya siapa? Nah, Siswanto, ayo kamu coba. Gitu. Cuma mayoritas yang meninggal dunia suaminya apa istri biasanya? Ada ibu-ibu tuh saya dengar suaranya ya. Suaminya apa istri biasanya? Kebanyakan suami. Secara logika wajar karena suami lebih tua. Cuma yang paling alasan masuk akal itu karena suami punya beban mental. Kenapa? Kerja dimarahin bos, di rumah dimarahin istri, mau minta jajan kurang istri langsung papa. Jadi sehari 10 kali sentak, sebulan bisa stroke tuh. Jadi ibu-ibu kalau pengen suaminya cepat mati, sentakin aja. Kita berjibaku. Kenapa kita beralasan belum siap? Karena kita merasa betul. Saya pribadi Pak, kata orang ustadz, kata orang Pak, kata orang kiai, kata orang, menurut istri saya Mas, saya bukan kiai, bukan ustadz Pak. Kenapa? Jarang istri saya ngasih minum, ustadz nggak minum, jarang Pak. Betul nggak? Atau kiai minum, jarang ya gitu. Saya pun kalau misal mengharapkan amalan saya Pak, ingin masuk surga, kayaknya tipis Pak, tipis sekali. Kenapa?
beribadah kadang ilmu terbatas, betul nggak? Ketika pun kita sodako, kadang masih ada unsur tidak ikhlas ria, betul nggak? Puasa pun kita puasa dendam Pak, siang nggak makan apa-apa, pas mau maghrib Pak, ini meja nggak ada ujungnya Pak, kolak berbagai macam ada. Pas yang ada Allah, baru Allah udah habis satu piring Pak, belum barbar acan itu. Ada nggak yang begitu? Itu kan puasa dendam namanya ya. Betul nggak? Belum lagi Pak, kita flashback ke belakang, lihat sejarah Nabi Adam. Bapak-bapak tahu Nabi Adam? Iso tahu. Tahu di mana? Tahu sejarahnya? Tahu ya. Nabi Adam itu diciptakan dari apa Pak? Dari apa? Dari tanah. Berarti kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, bapak sama tembok saudaraan itu. Betul nggak Bu? Iya, dari tanah Pak. Maka karena sumber kita sama, ini penting saya sampaikan, sumber kita ini sama Pak. Maka kata Allah apa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Jadi dua tuh Pak. Allah menciptakan itu min zakarin, dari seorang laki-laki, wal unsa, dan wanita. Cuma ada dua, laki-laki, wanita. Enggak ada bencong, enggak ada. Betul? Enggak ada gay, enggak ada banci, enggak ada. Bahkan kalau orang tua kita meninggal, jelas Pak, kalau yang meninggalnya laki-laki, doanya Allahumma gfir lahu. Betul nggak? Yang perempuan Allahumma gfir laha. Kalau bencong Allahumma gfir lahai. Nggak ada tuh Pak. Maka punten ibu bapak, kalau punya anak, maka yakinkan kalau anak kita laki-laki, jadikan dia laki-laki, biar dia suka sama wanita. Itu normal. Kalau anak kita wanita, jadikan dia seorang wanita yang murni, biar dia suka sama laki-laki. Jangan sampai wanita suka sama wanita, laki-laki suka sama laki-laki. Ada nggak yang begitu? Banyak. Banyak nggak kasusnya? Banyak. Dan na'udzubillah min dalik itu mau dilegalkan katanya Pak. Akhirnya habis. Hancur nggak? Hancur. Jadi harus jelas, kalau laki-laki, kalau perempuan, Kenapa? Hanya saya tanya, bapak-bapak, laki-laki normal Pak? Normal ya? Artinya ibu-ibu mana ibu? Bu, ya. Bu, Bu. Cek. Tenang Bu. Sabar, iklan dulu. Cek. Kayaknya kopinya suruh diminum dulu. Iya. Santai ya Pak. Santai, jam 12 malam. Di sini susunya susu apa nih? Nanti datang ke rumah beda nih. Sip. Sampai mana tadi Bu? Iya. Bapak-bapak normal ya, kita laki-laki normal ya. Ciri laki-laki normal itu berarti suka sama lawan jenis. Ibu, makanya nitip ke ibu, kalau ibu lagi dibonceng naik motor sama suami, tiba-tiba ada cewek melintas, bapaknya ngeliatin cewek yang melintas cantik, saya nitip, ibu jangan marah Bu. Ya, setuju nggak Pak? Itu jangan marah, itu tandanya suaminya normal. Kalau ada kambing lewat diliatin, baru ibu marah tuh. Itu namanya abnormal. Jadi kita diciptakan min zakarin, dari seorang laki-laki Adam, wal untha, dan seorang wanita. Siapa? Hawa. Hawa itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi pendamping. Nah, maka sudah ditakdirkan seorang wanita jadi pendamping suami. Berarti hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Antara pemimpin seorang suami dan istri pendamping harus saling melengkapi. Betul nggak Pak? Saya nggak ahli di bidang IT, istri saya ahli di bidang IT. Ketika saya kuliah ada kaitan dengan aplikasi, istri saya yang ngerjain. Itu namanya saling melengkapi. Begitu pun seterusnya. Nah, karena Bapak sumber kita sama Adam dan Hawa, kira-kira kita saudara bukan? Saudara. Apapun jenis kelaminnya,
apapun sukunya, mau suku Batak, mau suku Sunda, mau suku Rorombehen, ya. Ada berapa suku di Indonesia, Pak? Banyak, ya. Ada berapa pulau? Banyak. 17.000 pulau, belum ditambah Pulau Gebang, Pulau Gadung, pulau yang suka dibikin kalau pas tidur, nambah lagi itu. Ya, apapun suku kita, bahasa kita, dari manapun kita, entah dia orang Lampung, orang Pandeglang, orang Madura, orang Medan, karena sumber kita sama, Adam dan Hawa, berarti kita saudara, terlebih dalam ikatan agama. Siapapun dia, kalau kiblatnya sama, Al-Qur'annya sama, Tuhannya sama, la ilaha illallah, maka siapapun dia itu adalah saudara kita. Dan sesama saudara harus begini, saling silaturahim. Kalau tidak silaturahim, bahaya. Ada cerita, boleh nggak? Sebentar cerita, boleh? Boleh. Di satu perumahan, Pak Kamsidin. Karena dulu Pak, perumahan itu terkenal individualistis dulu. Sekarang udah nggak ada itu, karena menyatu semua. Yang satu contoh di perumahan Puri, contoh nih ya. Yang satu misal di perumahan Puri Blok A nomor 1, yang satu di perumahan Puri Blok A nomor 11. Sudah 6 tahun di satu perumahan gak pernah ketemu, Pak. Kenapa? Pagarnya tinggi, sibuk dengan kesibukan masing-masing, gak pernah ketemu. Pas dua-duanya ada rezeki, apa? Umroh, Pak. Pas datang di Mekah ketemu. Bapak orang mana? Orang Serang. Serang mana? Puri, Pak. Saya juga orang Puri. Bapak di apa? Saya di Blok A nomor 1. Saya juga di Blok A nomor 11. Nyambung gak kira-kira? Ayo jawab, nyambung gak? Lama di Puri, kenal di Mekah. Ini namanya lam yabnar walam yabres walakin acak-acakan. Betul gak? Kita kan Pak ditakdirkan oleh Allah. Ini saya ngomongnya global saja ya. Jadi perkenalan lah, global saja. Jadi nggak ada judul-judulnya ini. Kita tuh kan ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial, betul ya? Inti daripada makhluk sosial, kita harus silaturahim, harus saling komunikasi antara satu dengan yang lain. Karena mohon maaf Pak, tidak ada orang satu pun yang bisa memenuhi kebutuhannya dengan sendiri. Bisa nggak? Kita pakai baju saja, berapa orang Pak? Bahan bakunya, bahan mentahnya, tukang jahitnya, yang jualannya baru nyampe ke kita. Ini bukti kita butuh orang lain. Jangan begini, Ustadz Bin, saya kan orang kaya, beli mobil bisa sendiri, bikin rumah bisa sendiri, apa lantas dia mati ngubur sendiri? Kan tidak, kita butuh orang lain. Jangankan membangun rumah, membangun posko, membangun masjid, membangun majelis taklim, mohon maaf Bapak, hal yang paling kecil, hal yang paling mudah saja kita butuh orang lain. Apa? Nyengir, Pak. Apa, Pak? Nyengir. Kalau bahasa kitanya senyum. Senyum saja, mohon maaf, kita butuh orang lain, Pak. Coba pakai sebuah senyum sendirian. Betul nggak? Interdependensi, saling keterkaitan. Saya pun bisa ngomong begini, kenapa? Ada Bapak yang hadir kan? Coba kalau saya pakai mic begini, pakai kursi begini, nggak ada yang hadir. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu mari kita fastabiqul khairat. Nggak ada yang hadir. Jawab yang keras. Saya disebut apa, Pak? Orang gila katanya. Ya kan, kenapa? Kita butuh orang lain. Betul. Senyum saja kita butuh orang lain, apalagi hal yang lain. Makanya kita ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi, harus berkomunikasi. Tidak boleh sombong. Rumah mewah tidak dibawa, betul? Mobil yang mengkilat tidak dibawa. Jangankan rumah, jangankan mobil, istri saja Pak, yang bilangnya cinta seia sekata, sehidup semati, ngempet Pak.
Suaminya ninggal mah nggak ada istri yang geluntung-geluntung pengen dikubur bareng, nggak ada Pak. Betul nggak? Ditaruh saja jenazah kita di rumah seminggu ketakutan dia Pak. Betul nggak? Begitupun apa istrinya ninggal, apa ada yang nangis? Ada nggak? Ayo coba, ada nggak yang nangis? Adalah nangis mah. Cuma matanya dibelah dua gitu. Yang kanan nangisin istri, yang kiri mana nih gantinya ya? Jadi ketika bapak ke kuburan tuh, serut ke kuburan, Allah karim, itu pembelajaran besar. Ya Allah, ternyata padewan anu mobilnya mewah, kasurnya spring bed, rumahnya ditata dengan begitu indah, pakai bola, pakai listrik pun bukan lagi 5 watt tapi puluhan watt, terang. Ketika dia mati, ya Allah, dikubur gelap lagi. Apa karena dia anggota dewan atau bupati nanti kuburannya dikasih neon Pak? Kan enggak, betul enggak? Yang tadinya dia numpuk-numpuk harta, yang tadinya dia numpuk-numpuk kekayaan, pas mati nggak dibawa Pak. Betul? Tanahnya hektaran, mati nggak dibawa. Betul? Ya Allah, gelapnya luar biasa. Mohon maaf, jangankan Bapak menggambarkan bagaimana gelapnya di alam kubur. Jam 12 malam seluruh puri mati lampu, Bapak lagi ngos-ngosan, bisa jadi nyegrek beneran tuh Pak. Enggak, mati lampu, ngap tuh Pak. Itu baru di alam dunia, apalagi di alam kubur. Maka coba Pak, sewaktu-waktu tuh malam itu jangan mikirin ganti mobil, jangan ya, ganti gini jangan Pak. Malam coba Bapak pikirkan ketika Bapak berada di alam kubur sendirian di sana Pak. Coba pikirkan sama kita, biar kita tidak terlalu lalai dengan kehidupan dunia ini. Jam 12 siang mati lampu, bus, anak nangis, istri nangis, nyari korek, gak ketemu tuh korek Pak. Kenapa? Gelap. Pas gitu istrinya pengen kencing, itu udah tahu Pak, ini meja nih, ini lemari, ini kursi. Karena gelap, istrinya ke kamar mandi tetap kejedot Pak. Najok, jedak, ini ternyata kursi. Itu baru di dunia. Pas dia ke kamar mandi pipis Pak. Perempuan kalau pipis Pak beda, nggak ketahan kayak laki-laki. Dan ibu-ibu, punten ibu-ibu ya, saya keliling nih ngaji kemana-mana, ibu-ibu itu paling nurut kalau masalah bab kencing, paling nurut. Kata Ustadz, ibu kalau kencing jangan berdiri, ya Bu, nggak ada yang berdiri. Kebayang nggak kalau ibu-ibu kencing berdiri? Lah kalau bapak-bapak saya yakin masih banyak yang sering ngaji juga kencingnya masih berdiri. Kadang buka saja pintu mobil, cer aja. Ada nggak yang begitu? Kadang-kala dihalangin sama tiang listrik doang Pak. Kencing, beres kencing, pantogin pelenong ah. Betul nggak Bu? Iya. Udah gitu pakai daun tuh, ya kan? Habis kencing pakai daun, udah gitu daunnya ada uletnya. Pas udah beres gitu ukurannya membesar. Bapak berdoa, ya Allah hilangkan sakitnya, besarkannya tetap ya Allah. Jadi licik tuh bapak ya. Betul nggak? Ketika pipis ibunya karena gelap di dunia, baru di dunia tuh belum di alam kubur, nyariin itu Pak gayung nggak ketemu Pak semua. Ini gayung kemana? Setor doang nih gayung. Kenapa nggak ketemu? Karena gelap. Pas gitu putus asa, akhirnya jalan Pak ke tengah rumah. Sambil kondisi habis pipis, pas jalan ke tengah rumah ketajong, jedek, ini gayung di sini. Akibat apa itu? Gelap. Pas dipegang tuh gayung, udah ada airnya. Alhamdulillah, kata ibu-ibu, Allah emang luar biasa. Kalau kita punya keinginan dikabulkan, ini gayung sudah ada isinya, kan enak, tinggal dicobakan doang. Ternyata itu gayung, bapaknya punya motor doyok. Motornya doyok, itu bensin merucun terus Pak ke situ tuh. Akhirnya biar aman pakai gayung. Sama ibu-ibunya, berkah nih ada gayung nih. Dibawa Pak ke kamar mandi. Habis dibawa di kamar mandi langsung pakai cebok. Udah beres cebok, kira-kira asem, manis, apa gatel tuh? Kata ibu, kok agak panas amat ini. Akhirnya ibunya bilang, Pak,
Korek ada nggak Pak? Kebetulan koreknya ada. Kata bapaknya, ada Bu. Mana Pak? Cekres, jeblung. Habis sama jerami-jeraminya Pak. Itu baru di alam dunia. Pegang-pegang, mana nih korek, mana kata bapaknya, ketemu saking gelapnya. Pas kepegang agak anget. Bu, kok ini mah anget, kata ibunya. Ini bukan korek Pak, pantat mama tuh. Akibat gelap, apalagi di alam kubur kebayang Pak. Maka sholat kita akan menemani kita, insya. Pengajian kita akan menemani kita, sodakoh kita akan menemani kita, supaya kuburan kita menjadi terang benderang, insya. Maka tidak ada alasannya kita tidak ngaji, tidak ada. Bapak merasa pinter, baru ngaji, udah pinter Ustaz. Ya Allah, agama apa? Semakin dikali, bukan semakin kita merasa pintar, malah semakin kita merasa bodoh. Saya mesantren kurang lebih 9 tahun, nggak bisa apa-apa. Kita bisa matematika, kita tidak bisa ilmu metafisika. Kita bisa fisika, kita tidak bisa ilmu yang lain. Ilmu pengetahuan Pak, ibarat perpustakaan. Betul nggak? Bapak sebelum ke perpustakaan ngerasa, saya serba bisa. Ini bisa. Ketika Bapak masuk ke perpustakaan, ternyata ribuan, bahkan miliaran buku yang belum kita baca. Artinya apa? Kita pengetahuan belum ada apa-apanya. Apalagi bagian agama. Gak ada alasan orang Puri mau sibuk mau apa, gak ada alasan gak ngaji. Ustaz, saya gak bisa ngaji setiap hari, gak masalah, seminggu sekali boleh. Nawar lagi, biasa kan ibu-ibu tuh nawarnya hebat. Ustaz, saya gak bisa seminggu sekali, boleh gak ngaji 2 minggu sekali? Silahkan. Ustaz, saya gak bisa ngaji 2 minggu sekali, bisanya sebulan sekali, boleh gak? Boleh. Jawab boleh nggak? Boleh. Kayaknya ragu-ragu ini. Boleh nggak? Boleh. Boleh, silakan. Ustaznya lagi baik nih. Ustaz, saya nggak bisa ngaji sebulan sekali, bisanya setahun sekali, boleh nggak? Boleh. Nah ini alasan namanya nih. Kan aneh Pak, ngaji mah nggak sempet, mancing mah seharian sempet. Ada yang hobi mancing, ada? Nah tapi ambil positif dari orang yang mancing Pak, itu orangnya khusyuk fokus. Ketika dia ngelempar umpan, seret, itu matanya 99,999% ke kampul Pak. Betul nggak? Fokus Pak. Temennya mau pinjam, mau minta rokok, ada rokok nggak? Tuh. Tetap ada. Tuh, ambil. Betul nggak? Fokus. Maka dalam sholat, nah kita pun harus fokus. Jangan sholat. Nah belajar. Cuma lemahnya orang mancing nggak bisa maju-maju Pak. Kenapa? Nyemplung Pak. Gitu kan? Ibu-ibu harus sabar kalau punya suami seneng mancing. Siap Bu? Kepaksa siapnya ya. Gak ada alasan, kan aneh. Ustaz, saya gak bisa ngaji setiap bulan, gak sesempatnya kita. Tapi jangan dibikin alasan. Masya Allah Pak, di pabrik ada yang suka mikul ya. Begitu berat beban yang dia bawa, tapi untuk sholat Pak dengan ringannya, itu sujud rasanya berat. Betul gak? Masa kita kalah dengan urusan dunia? Ustaz, saya kalau ngaji nih Ustaz, ngantuk bawaannya. Demi Allah Pak, nggak ada ustaz, nggak ada kiai yang ngelarang ngaji sambil ngopi Pak. Ini kayak kita nih kan? Boleh. Ngantuk juga Pak, tangan kanan pegang termos Pak. Ngantuk juga, buka atasnya Pak, ciciin airnya Pak. Insya Allah. Ngantuk juga, ngopi nggak apa-apa, ngerokok nggak apa-apa, ngerokok ngantuk juga, kenyot sebenarnya Pak. Nggak ada alasan kita untuk tidak ngaji Ustaz. Din, saya mah kalau ngaji tuh jemper Ustaz, kena asam urat. Sekarang ada penyakit baru Pak, urat asam Pak. Itu lebih bahaya tuh. Nggak ada alasan mau asam urat ya, nggak ada alasan, tetap harus ngaji. Bahkan kalau Bapak asam urat, nggak ada Ustaz, nggak ada kiai yang melarang. Bapak ke pengajian Pak, masing-masing bawa tukang urut Pak. Ini yang hadir berapa banyak, satu-satu bawa tukang urut, jamaah nambah Pak Kamsidin. Betul nggak? Tidak ada alasan. Maka ngaji. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kembali,
kita makhluk sosial, sumber kita sama Adam dan Hawa. Setelah itu berkembang biak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Lita'arofu, agar kita saling kenal, mengenal. Dan momen pengajian ini mengenalkan kita, sehingga tahu nih, yang hadir biasanya Bapak Anu, kok nggak hadir? Ternyata sakit, tengok bareng-bareng. Suka gitu nggak di sini? Besar Pak, Bapak nengok yang sakit itu malaikat memohonkan ampunan Pak. Amin ya robbal. Harus peka. Oh Bapak itu sakit, datengin Pak sambil bawa kue ya, kumpul jamaah. Kata ustadznya Bapak, yuk kita doakan nih yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Kira-kira yang sakit termotivasi sembuh nggak? Dan itu Pak yang harus kita lakukan. Jangan begini, Bapak sakit apa? Sakit emah. Aduh Bapak kemarin tetangga saya sakit emah, mati gak balik lagi. Itu bisa mati beneran Pak. Saling mendoakan, itulah bingkai kehidupan sosial. Baru setelah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ada orang Lampung, ada orang Puri, ada orang Geria, ada orang Permai. Apakah kemuliaan itu karena suku? Bukan. Apakah kena jabatan, pangkat, dan kedudukan? Bukan. Tapi inna akromakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Siapa yang bertakwa, dialah yang mulia di hadapan Allah. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencapai gelar takwa. Karena itulah nanti yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Betul? Apa kata Allah? Wa tazawwadu. Bapak kita harus punya perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa, taat kepada Allah. Apa takwa artinya? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bukan takwa hulu botak di bawah-bawah, bukan. Atau takwa hulu botak di botol aqua, bukan. Tapi apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Ketika kita sudah bertakwa, insya Allah kita termasuk seorang muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara keseluruhan, universal. Rumah tangga kita berdasarkan Islam, pekerjaan kita berdasarkan Islam, sosialisasi di masyarakat kita berdasarkan Islam. Maka itulah seorang muslim yang kafah. Apa jaminannya? Dakhalal jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena sudah mulai 9:30. Jadi Ustadz harus mengerti, jika ada yang sudah kakinya geser-geser, nah tandanya Ustadz cepat Ustadz. Ustadznya paham, dan kebetulan ibu-ibu sekarang malam Jumat ya. Jadi ibu-ibu calon surga adalah ibu-ibu yang pas malam Jumat dia dandan yang cantik buat suaminya, dan dia menawarkan diri untuk suaminya. Itulah ibu-ibu calon surga. Amin. Siap Bu? Sama buat baik. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur Bapak ya, kita bisa silaturahim kembali di waktu dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan tidak bosan Bapak. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.